Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang fluida. Jadi apa itu fluida? Fluida itu adalah zat alir atau zat yang mengalir. Biasanya terdiri dari dua jenis zat, yaitu zat udara dan zat cair. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang density atau kerapatan atau massa jenis. Coba perhatikan di video kali ini. Di sini ada sebuah gelas yang diisi dengan berbagai cairan yang warnanya berbeda-beda. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, hal ini terjadi karena masing-masing cairan yang berwarna itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Ada yang lebih kental dan ada pula yang lebih encer. Yang lebih kental tentu berada di posisi yang paling bawah, dan yang lebih encer berada di posisi paling atas. Oke, perhatikan juga video yang di samping ini. Nah, ini pernahkah kalian berenang di kolam berenang atau di pantai dan menggunakan ban, kalian terapung di atas permukaannya? Nah, hal ini juga terjadi karena pelampung atau ban yang kalian gunakan itu memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan air laut atau air yang kalian gunakan untuk berenang. Kemudian di sini perhatikan nih, sebuah mur atau sebuah besi yang kecil saja ini setara dengan kapas yang jumlahnya sangat banyak gitu. Kok ini bisa terjadi sih? Nah, ini bisa seimbang gini. Kenapa? Karena secara massa dia sama. Misalnya ini massanya 1 gram, ini juga 1 gram sama. Tapi dari segi volumenya, lihat, volume yang ini lebih kecil dibanding dengan volume yang kapas. Atau kerapatan dari besi itu lebih kecil, lebih besar nih. Ini lebih rapat sekali dibanding dengan kapas. Kapas itu kurang rapat. Oke, jadi apa itu definisi dari density atau kerapatan atau massa jenis ya? Dari segi bahasanya sendiri, kerapatan. Jadi density itu merupakan besaran yang menunjukkan seberapa tingkat kerapatan ya. Jadi menunjukkan tingkat kerapatan dari sebuah benda. Atau jika dituliskan versi matematisnya adalah density atau massa jenis itu sama dengan perbandingan antara massa dibagi dengan volumenya. Jadi perbandingan massa dengan volume. Density ini atau massa jenis ini kita simbolkan dengan rho. Nah, jadi ini adalah simbol dari massa jenis ya. Sama dengan massa itu simbolnya M dan volume itu simbolnya V. Oke, kita dapat sebuah persamaan nih ya. Persamaan matematis di mana rho sama dengan M dibagi V. Oke, dari segi satuan, nah biasanya nanti kalau di perhitungan kita gunakan satuan internasional ya. Massa ini satuannya kilogram, volume itu satuannya meter kubik, dan massa jenis ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Oke, misalnya contohnya seperti ini ada sebuah balok. Misal deh ini baloknya punya massa 2 kg ya. Nah, dia punya volumenya 1 meter kubik. Nah, berapakah massa jenisnya? Oke, gampang, langsung aja kita hitung. Berarti massa jenisnya adalah massanya dari balok ini, massanya 2 kg dibagi dengan volumenya 1 meter kubik. Oke, 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Satuannya jangan lupa, kilogram per meter kubik. Oke, misal ada soal lain ya. Ada soal lain, sebuah tabung yang memiliki massa, misal di sini diketahui massanya adalah 3 kg nih ya. Nah, dan volumenya di sini adalah 1,5 meter kubik. Oke, definisikan dulu ya. Diketahui di sini massanya adalah 3 kg dan volumenya di sini adalah 1,5 meter kubik. Yang ditanyakan di sini adalah tentunya massa jenis atau rho-nya ya. Oke, kita hitung. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Massanya adalah 3 kg dan volumenya adalah 1,5. Kita hitung hasilnya adalah 2 kg per meter kubik. Nah, ya. Jadi kilogram per meter kubik itu satuan resmi dari satuan internasional dari massa jenis. Oke, kita next. Oke, misal ada contoh lain nih, kalian sering minum air mineral. Misal di sini ada sebuah air mineral yang memiliki volume ya. Kalian biasanya baca ya di botolnya itu tertulis 600 ml. Nah, ini adalah satuan dari volume ya. Jadi volumenya 600 ml nih. Nah, kemudian tiba-tiba kamu timbang nih. Ternyata ketika ditimbang massanya itu adalah 600 gram. Coba hitung berapa kerapatan dari air.
Oke, coba kita hitung ya. Nah, ini masih dalam mililiter, kita nggak boleh gunakan satuan yang tidak internasional. Biasakan gunakan satuan internasional dalam perhitungan. Mililiter ini sama aja dengan sentimeter kubik. Oke, Bapak percaya kalian telah belajar tentang sentimeter kubik ini. Nah, tadi volumenya harus dalam apa? Ya, dalam meter kubik. Oke, maka ini harus kita konversi dulu dari sentimeter kubik ke meter kubik. Itu dibagi berapa? Dibagi naik 2 tangga. Dibagi sejuta ya, 600 dibagi sejuta, nolnya ada 6. Oke, ini kita coret. Oke, dah tulis aja segini, 6 per 10.000. Atau mau didesimalkan boleh, gunakan kalkulator 0,0006, 4 angka di belakang koma. Kemudian masanya di sini ketutup nih, masanya 600 gram. Jangan dalam gram, rubah ke kilogram. Oke, berarti masanya berapa kilogram? Dibagi 1000 ya, dari gram ke kilogram itu dibagi 1000. Ingat ya, dari sentimeter kubik atau dari mililiter ke meter kubik itu dibagi sejuta, kalau dari gram ke kilogram dibagi 1000. Ini kita coret nolnya, ceret, didapatlah 0,6. Oke, kita hitung berapakah massa jenisnya. Nah, massa dibagi volume, massanya adalah 0,6 dibagi massa jenis volumenya 0,0000 kelebihan nolnya 0006. Oke, didapatlah ini. Kalau dibagi kalkulator hitung, atau kalau kalian nggak bisa kalkulator, ini sebenarnya bisa ya, pasti bisa ya. Ini mudah sekali ya. Kalau misalnya biar gampang, atas bawah kita kalikan 10.000 ya, kalikan 10.000 aja biar hilang komanya ya. 10.000 ini kali 10.000. Jadi ini berapa? Ini 6.000 dibagi ini 6. 6.000 dibagi 6 dapatlah 1.000. Jadi massa jenis air adalah 1.000 kg per meter kubik. Ini massa jenis air. Kita tulis massa jenis air. Oke. Next, kita selanjutnya. Nah, konsep selanjutnya di sini adalah pressure atau tekanan. Pernahkah kalian melihat balon yang ketika ditusukkan ke banyak paku itu tidak meletus? Nah, hal ini terjadi karena tekanan yang dirasakan balon itu terbagi merata ke beberapa permukaannya, tidak fokus di satu titik sehingga balon tidak meletus. Jadi, apa itu tekanan? Pressure atau tekanan ya, simbolnya berarti P ya. Oke. Tekanan itu didefinisikan sebagai besarnya gaya per satuan luas. Bentar. Jangan dulu pakai rumus. Jadi tekanan itu adalah besarnya gaya per satuan luas. Kalau kita tuliskan ini, tekanan itu P ya, pressure, gaya itu F, force, dan luas itu A, area ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat tekanan itu satuannya adalah Pascal ya, atau PA disingkat ya satuannya. Kalau gaya ini kalian udah tahu satuannya adalah Newton atau N doang. Ini luas satuannya adalah bukan meter kubik, meter persegi. Oke, kita coba kerjakan. Di sini ada soal nih. Ya, ada contoh soal di sini. Sebuah benda berbentuk balok ditekan dengan gaya 20 Newton. Jika luas balok 10 meter persegi, berapakah tekanan? Oke, diketahui di sini gayanya sebesar 20 Newton ya. Gayanya 20 Newton. Kemudian luasnya A-nya adalah 10 meter persegi. Oke, kita yang ditanyakan di sini, yang diminta adalah berapakah tekanannya atau pressure-nya. Oke, langsung aja kita jawab. Di sini tekanannya sama dengan gaya dibagi dengan luas. Gampang. 20 dibagi dengan luasnya 10. Ini 10 ya, bukan 16. Oke, 20 dibagi 10 hasilnya adalah di sini aja 2 PA atau 2 Pascal. Kita lanjut lagi. Di sini ada contoh soal lain nih. Nah, oke, langsung ke pertanyaan. Tentukan tekanan pada dasar balok. Oke, yang diminta di sini sama dengan yang tadi, yaitu tekanan. Tapi apakah di sini udah diketahui gaya dan luasnya? Ternyata belum ya. Oke, yang pertama di sini yang diketahui adalah masanya. Masanya adalah 300 kg. Terus kemudian di sini diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya 1,5 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 0,5 meter. Di sini belum ada nih, yang ditanyakan kan adalah tekanan ya.
P-nya berapa. Sedangkan yang kita tahu tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas. Nah, gimana cara mencari gayanya? Oke, kalian udah tahu ya, kalau untuk mencari gaya itu gampangnya massa dikali gravitasi. Gravitasi kalau nggak diketahui, gunakan aja 10 meter per sekon kuadrat. Ya, gunakan yang tetapan gravitasi ya. Masanya di sini 300 dikali dengan gravitasinya 10, diperolehlah 3000. Masukin ke sini. Oke. Gayanya dapat nih 3000 dibagi dengan luas. Luas cara nyarinya gimana? Nah, di balok cara nyari luas adalah panjang dikali dengan lebarnya. 1,5 dikali dengan 2. Langsung aja kalikan. Hasilnya adalah 3. Ini bagi 3000 dibagi 3, hasilnya adalah 1000. Satuannya Pascal. Oke. Selanjutnya di sini ada liquid pressure atau tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Kalian pernah berenang? Nah, rasanya ketika kita berenang semakin dalam itu rasanya beban yang ada di atas kita itu menimpa diri kita. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kerasa ke telinganya itu tertekan gitu ya. Terasa sakit di telinga. Nah, itulah definisi dari liquid pressure atau tekanan hidrostatis. Konsepnya namanya tekanan hidrostatis. Oke, apa itu tekanan hidrostatis? Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi apa aja nih? Singkatannya pH ya. Pressure hydrostate. Oke, untuk mencari tekanan hidrostatis yang pertama dipengaruhi oleh massa jenis. Jadi tekanan hidrostatis itu massa jenis yang tadi udah kita kerjakan dikali dengan gravitasi. Ya, karena dipengaruhi gravitasi ya, kan nekan ke bawah. Dikali dengan kedalaman. Nah, kedalaman itu apa? Jadi kedalaman itu adalah jarak dari permukaan sampai ke diri kita atau ke ikannya di sini ya, ke titik tertentu. Massa jenis itu simbolnya adalah rho. Oke, dikali gravitasi simbolnya adalah G, dikali kedalaman itu simbolnya adalah H, height. Oke, didapatlah persamaan seperti ini. Rho G H. Ini dibacanya rho ya. Ini dibacanya rho. Gitu. Oke, langsung ke contoh soal. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000, percepatan gravitasi 10, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah gampang banget. Pertama kita diketahui dulu ya, diketahui di sini adalah massa jenisnya massa jenis air nih 1000, sama yang tadi udah kita kerjakan nih. Massa jenisnya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian ada percepatan gravitasi nih. Gravitasinya adalah 10 newton. 10 meter per sekon kuadrat sama aja dengan newton per kilogram ya. Bapak tuliskan seperti ini supaya lebih familiar. Kemudian kedalaman. Oke, apakah kedalamannya 140 atau kedalamannya 160? Tidak keduanya jawabannya. Jadi untuk mencari kedalaman itu tadi balik lagi ke definisinya. Kedalaman itu adalah jarak dari permukaan sampai ke titik yang kita tentukan atau sampai si titik ikan. Kalau dari permukaan sampai ke dasarnya 140 cm, dari ikan ke dasarnya 60 cm, maka ini sisanya nih, ini selisihnya 140 dikurangi dengan 60, dapatlah 80 cm. Ingat, nggak boleh dalam senti, rubah dulu ke meter. 80 cm 0,8 meter. Oke, kita kerjakan langsung aja. Tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Rho-nya adalah 1000 dikali gravitasi 10 dikali dengan kedalaman. Kedalaman ini ya 0,8. 0,8 kali 10 kali 1000 diperoleh 8000. Satuannya jangan lupa Pascal, atau kalian kalau mau nulis 8000 PA itu juga udah benar. Oke, sekian dulu di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.